Kembali di Rakyat Bersuara, tadi bicara soal bagaimana proses pemakzulan yang menurut Bung Ferry Amsari sangat mudah, bisa dilakukan. Bung Said yang mengatakan sangat mudah, karena hanya butuh beberapa orang dan 2 partai politik. Saya ingin sekarang tanya ke Bung Ruliandi, pakar hukum tata negara. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ferry dan Bung Said? Begini, kalau kita melihat pasal 7A, 7B, itu memang konstitusi memberikan aturan hukum yang clear. Tapi persoalannya, kalau bicara pemakzulan, dari segi hukum ketatanegaraan, maka yang diuji adalah sebuah fakta hukum. Mengapa? Karena ada syarat yang sangat-sangat ketat sekali dan sangat strict, harus dibuktikan dalam bentuk pelanggaran hukum. Bukan sekedar kesepakatan politik. Bukan asumsi, bukan pendapat, tapi memang itu adalah bentuk pelanggaran hukum. Faktanya harus ada pelanggaran hukum korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, pengkhianatan terhadap negara, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Itu semuanya fakta hukum. Kalau orang mau jadi calon presiden dan calon wakil presiden, Bung Aiman, maka dia harus memenuhi syarat pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apa syaratnya? Dia tidak boleh tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara, tidak pernah melakukan korupsi, tidak pernah melakukan penyuapan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika. Dan juga harus mampu secara rohani dan jasmani dan tidak pernah dipidana. Artinya apa? Kita mencari sosok negarawan kita. Nggak main-main. Hukum menyatakan syarat itu harus dibuktikan semua. Nah ketika dia terbukti, ya telah melalui suatu syarat-syarat tadi, tidak pernah ada rangkaian syarat-syarat itu yang dinyatakan ada indikasi, maka dia diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan melalui proses pemilihan umum. Tanpa ada alasan itu mustahil. Mustahil. Ketika dia dilakukan sumpah, ya seorang calon presiden dan presiden itu dipilih sebagai calon presiden, sebagai presiden terpilih, dilantik, maka dia mengucap sumpah. Maka sumpah itu sejak dia menjadi presiden, itulah yang akan diuji kembali. Apakah ada tidak indikasi? Kalau ada korupsi, perbuatan tercela, pelanggaran berat pidana lainnya, baru bisa diproses. Ya. Bukan sekedar kesepakatan politik. Betul. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, prosedur dalam pasal 7A dan 7B dari sisi hukum ketatanegaraan harus diimbangi dengan substansi. Jadi pasal 7B itu adalah rangkaian prosedur diusulkan oleh DPR yang kita sudah mengikuti pemberitaan hari ini. Ada penyampaian kepada DPR dari Forum Purnawirawan TNI, ya, usulan-usulan untuk pemakzulan Gibran, Bapak Wakil Presiden kita. Nah, tapi yang lebih utama itu adalah bagaimana menguji substansi tadi. Apa inti dari tuntutan itu? Kita juga harus fair. Kita harus menyampaikan sebuah kebenaran hukum. Jangan kita membuat suatu framing, narasi-narasi tadi tidak menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta hukum. Kalau Anda baca poin-poin yang disampaikan oleh Purnawirawan, itu tidak, menurut Anda itu tidak termasuk ke dalam poin-poin yang bisa digunakan tadi? Tidak ada satupun alasan fakta hukum. Fakta hukum? Ya. Oke. Pertama, saya ingin katakan, supaya masyarakat semua bisa memahami putusan MK-MK. Putusan MK-MK yang katanya itu ada pelanggaran etik, justru oleh PT UN itu sudah dibatalkan. Dan justru di dalam pertimbangannya putusan PT UN itu mengatakan penerbitan putusan MK-MK menyalahi prosedur secara peraturan perundang-undangan dan peraturan PMK nomor 1 tahun 2023. Kemudian di halaman berikutnya dikatakan bahwa dengan adanya ketua merangkap anggota MK-MK Profesor Jimli, justru Profesor Jimli itu tidak sesuai dengan Undang-Undang MD3. Karena pada saat itu beliau sebagai anggota DPD aktif. Sehingga
PT UN berpendapat dalam putusan PT UN, Profesor Jimli dari segi aturan dan etik tidak tepat menduduki posisi sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK-MK. Jadi yang melanggar etik adalah Profesor Jimli Asidiki. Itulah yang menjadikan putusan MK-MK ini disalahgunakan persepsinya seolah-olah terjadi pelanggaran etik kepada yang mulia Profesor Anwar Usman. Saya lihat Bung Ferry senyum-senyum, Anda mau menyampaikan sesuatu. Pertama, surat dari Purnawirawan itu memang bukan fakta hukum. Dia adalah aspirasi disampaikan ke DPR. Proses di DPR juga bukan fakta hukum. Namanya saja pendapat DPR. Kapan fakta hukumnya dibongkar? Di sidang di Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan MK itulah nanti akan diperiksa fakta-fakta hukum itu semua. Ini sampai ke MK saja belum berani gitu ya. Parlemen harus memastikan bahwa segala problematika itu dibuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi. Di sana fakta hukumnya. Nah, belum tentu juga Gibran salah. Jadi jangan terlalu khawatir juga. Saya nanti kembali lagi Pak Iman. Di MK akan dibuktikan. Nah, menarik prosesnya kepada putusan petun bisa jadi perdebatan yang tidak diperlukan. Karena semua punya standing gambaran soal apa yang terjadi di MK-MK. Faktanya kok terbuka di MK. Kesalahan Prof. Jimli menurut saya satu. Pak Ferry, Mas Ferry bentar ya. Putusan PT UN, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, itu sudah berkekuatan hukum tetap. Sejak 16 Desember, maka yang mulia Profesor Anwar Usman sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula. Tidak ada pelanggaran etik. Itu satu poinnya. Tidak bilang. Kedua, sebentar. Itu pengangkatan Pak Soehartojo sebagai Ketua MK, ini putusan pengadilan Tun loh, sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh PT UN. Itu sejak 16 Desember 2024, pengangkatan Ketua MK Pak Soehartojo sudah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah karena itu merupakan tindak lanjut putusan MK-MK tadi yang diputus oleh Pak Jimli, yang sebetulnya Pak Jimli menurut putusan PT UN tersebut melanggar etik. Justru yang melanggar etik adalah beliau. Jadi putusan itu bukan tidak berkekuatan hukum, tapi di mana sih di muka bumi putusan tidak diperdebatkan? Saya maksud diperdebatkan. Jangan ditarik ke sana, itu melarikan dari pembicaraan inti kita. Kalau kontroversial banyak sekali di Republik ini. Fokus kepada apakah DPR akan membongkar kasus Fufu Fafa itu siapa? Ya. Apakah terjadi peristiwa yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi sehingga seseorang yang tidak memenuhi syarat awalnya menjelang pendaftaran di pemilu presiden tiba-tiba melalui putusan itu memenuhi syarat. Secara ilmu, ini soal usia nih maksudnya? Iya, soal usia. Secara ilmu kepemiluan itu dilarang. Bagi saya yang belajar hukum ini mencurigakan. Kita punya niat nggak membongkar peristiwa yang patut dipertanyakan abad ini, gitu ya, sampai ke sidang di PBB bahkan ya. Ternyata ini dipertanyakan. Kita harusnya membongkar ini bersama. Nah, tinggal ini hak parlemen sekarang. Semua ada di parlemen haknya. Yang saya maksud dengan proses yang rumit, memang begitulah prosesnya. Sistem dibuat rumit untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Tapi bukan tidak bisa. Saya luruskan Pak Ferry ya, mohon maaf ini. Tunggu, karena nanti, sudah jauh nanti. ini melenceng ini. Nah, supaya Anda paham juga bahwa ini benar di dalam konstitusi begitu. Nah, prosesnya setelah dari DPR bukan otomatis dia berhenti. Ada forum khusus yang dibuat. Nama istilah ketatanegaranya forum privilegiatum, forum khusus. Karena yang mau diadili presiden dan atau wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Bung Aiman dan publik mestinya mulai bertanya-tanya, kalau DPR jadi mengajukan ke MK, akankah ada proses yang fair? Karena sang paman masih di sana. Publik kan mempertanyakan, boleh saja kalian melakukan berbagai cara politik, tapi proses peradilannya harus fair. Kemarin terjadi penyimpangan di MK, sekarang mau dibuktikan penyimpangan itu di MK.
bagi saya ini timbul pertanyaan, mampukah MK setelah DPR betul-betul membongkar kecurangan pemilu, dalam konteks ini permainan putusan Mahkamah Konstitusi. Mampukah MK membongkar ya permainan dunia elektronik di mana ada akun Fufu Fafa yang dikaitkan dalam batas penalaran yang wajar, ada sindikasi. Harusnya DPR berpendapat ini patut dibongkar. Di mana membongkarnya? Ya di Mahkamah Konstitusi. Apakah setelah Mahkamah Konstitusi mampu membuktikan bahwa akun Fufu Fafa adalah akun Mas Gibran, bahwa ada permainan di Mahkamah Konstitusi, rekayasa putusan untuk membuka jalan ya karpet merah untuk Mas Gibran, otomatis dimakzulkan? Belum. Putusan MK bukan akhir, dia hanya membuktikan telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Kapan itu diputus? Setelah di MK kembali ke DPR, baru diputuskan di MPR. Putusannya tetap politik. Peradilan untuk membuktikan fakta-fakta hukum bahwa ada orang sedang mempermainkan demokrasi kita. Oke, jadi kalau kita berpijak pada hukum, kita hormati hukum, itulah suatu kebenaran. Tentu tidak semua pihak bisa menerima. Dalam praktek seperti itu. Tapi saya ingin menggambarkan, bayangkan coba kalau kita dipertontonkan dengan narasi yang tidak sesuai dengan kebenaran hukum, yang puncak tertingginya itu ada di pengadilan. Dan pengadilan sudah meluruskan persoalan itu. Tidak ada rekayasa. PT UN ini. PT UN. Tidak ada konflik kepentingan. Lalu mau kemana kita dalam bernegara ini? Ini satu persoalan mendasar. Dan ini tidak hanya berhenti pada persoalan tidak lagi memenuhi syarat. Tapi setelah 16 Desember 2024 yang menyatakan bahwa salah satunya adalah putusan PT UN itu, bahwa Ketua MK Pak Suhartoyo dibatalkan SK pengangkatannya. Kemudian tanggal 30 Desember 2024 terbit keputusan MK nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan Pak Suhartoyo sebagai Ketua MK. Apakah itu dilalui melalui proses pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 45 bahwa Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Intinya semua sudah dijelaskan oleh PT UN. Dan itu berawal dari putusan MK-MK yang menyalahi prosedur. Oke, Anda menyatakan bahwa semua itu sudah diputuskan oleh PT UN, jadi nggak ada permasalahan apapun. Nggak, yang dipetun itu soal sah atau tidaknya pelantikan Ketua MK. Tidak bicara yang soal kita sedang bicarakan ini soal apakah ada permainan di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. MK, itu tidak diatur dalam PT UN. Tentang pengangkatan. Ini pelajaran ilmu hukum dasar ya. Peradilan tata usaha negara itu bicara soal administrasi. Sekarang apa yang mau kita perdebatkan ini soal pemakzulan di ranah hukum tata negara. Dua peradilannya sudah berbeda, objeknya pasti berbeda. Jangan dikait-kaitkan, memang dia terkait, tapi itu bukan objek yang hendak kita bahas malam ini. Saya tambahkan sedikit, singkatnya Pak Bang Aiman ya. Undang-Undang MD 3 itu mengatakan MPR bisa memberhentikan presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 45. Jadi pasal 7A itu menjadi pedoman untuk membuktikan fakta hukum. Sampai dengan hari ini, baik sebelum menjadi presiden, dia sudah lolos. Boleh saya tanya ke Bung Ruli? Dan hari ini setelah disumpah sebagai presiden. Saya boleh tanya nggak ke Bung Ruli? Kasus MK-MK itu secara undang-undang di mana diatur di undang-undang? Pasal berapa? Undang-undang nomor berapa? Begini. Nggak ada. Loh. Jawabannya nggak ada. Itu udah jelas cuma kok. permainan politik untuk melegalisasi proses curang yang sudah ada. Anda lihat prakteknya juga dulu pernah terjadi. Ya, pertanyaan saya bukan praktik-praktik, pertanyaan saya undang-undang. Peradilan melaksanakan tugasnya dasarnya undang-undang. Di undang-undang dasar di mana? Di undang-undang di mana? Di undang-undang PT UN ada. Enggak ada. Undang-undang Putusan MK-MK itu tidak ada. Bentar. Yang ada adalah proses. Karena itu diujinya adalah keputusan MK. MK menjadi objeknya adalah sejak keputusan. kapan
Objeknya keputusan adalah administratif, putusan MK. ya keputusan administratif dalam bidang justisial itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pak Ruli, Jadi di mana-mana petun itu tidak mengadili putusan. Yang diadili itu keputusan. MK itu best checking sudah namanya. dinyatakan menyalahi prosedur dan itu pernah terjadi di perkara Evi Novida Ginting. Putusan etik DKPP Anda mau katakan apa, oleh Ferry? PT UN. Anda mau katakan apa? Ini super ngawur keputusan Evi Novita Ginting Manik itu soal keputusan presiden terhadap pemberhentiannya. Kepres. Itu objeknya. Putusan kasus ini adalah keputusan soal pengangkatan ketua MK. Jadi bukan objek yang kita perdebatkan apakah. Saya tanya Pak Ferry ya, amar putusannya apa? Ya amar putusannya. Mengembalikan salah satunya ya, Betul. harkat dan martabat. Boleh nggak secara undang-undang mengembalikan? Seperti semula. Harkat? Ada nggak ketentuannya? Baca Petun bisa. hukumnya dong. Petun tidak bisa mengembalikan harkat dalam perkara MK, Pak. Hari ini sudah ingkrah. Mana dia mengembalikan harkat? Itu kan bicara soal best checking, keputusan, bukan putusan. Anda Sampai dengan itu hari saja ini sudah salah, Mas Ruli. itu sudah berkekuatan hukum tetap. Iya. Anda kan Nggak paham hukum itu. nggak apa-apa. Apa artinya ingkrah? Dalam praktik mafia dunia hukum, Saya tanya, seluruh apa proses artinya formal putusan itu yang telah selalu berkekuatan hukum digunakan tetap? oleh para mafia untuk membenarkan kesalahan. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi. Kita bersama gini. Rakyat bersuara.